Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah untuk melakukan kegiatan pembelajaran melalui daring. Ya, selawat dan salam marilah selalu kita limpah curahkan kepada Nabi dan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya. Hari ini berjumpa kembali dengan Ibu Wiwi Kurniasi untuk belajar tema 3, review sub 1, 2, dan 3. Ya, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, gimana hari ini? Masih tetap semangat untuk belajar? Mudah-mudahan semangat ya. Yuk tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. We are the best, the best, the best. Yes, Allahu Akbar. Ulangi lagi takbirnya 2 kali. Takbir, Allahu Akbar. Sekali lagi, takbir, Allahu Akbar. Iya. Kenapa harus diawali dengan semangat, Nak? Karena segala sesuatu itu kalau kita mau memperolehkan hasil yang maksimal itu harus penuh semangat, ya. Makanya diawali dengan takbir tadi, ya, Allahu Akbar. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan materi di tema 3. Ibu ulang dari subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Kenapa diulang kembali? Karena subtema 1 dan subtema 2 kemarin kalian belajarnya hanya membaca dari buku, ya, tapi belum mendengarkan penjelasan secara langsung dari Ibu. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini? Itu ada interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Kemudian nanti ada lagi di slide berikutnya itu pembangunan sosial budaya. Ya, yuk kita awali dengan materi yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Ada nggak yang tahu apa sih interaksi? Ya, sebelum melanjut ke materi berikutnya harus tahu dulu interaksi sosial itu apa. Ya, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang terjadi antara satu individu dengan individu lain, bisa juga individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok, ya. Nah, selanjutnya masing-masing interaksi itu pastinya, ya, yang namanya interaksi itu tidak mungkin hanya satu arah, harus 2 arah, bisa lebih, ya. Itu artinya harus ada hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Nah, interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungan sekitar itu disebut interaksi dengan lingkungan hidup, ya, sesuai judul, ya, interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Nah, yaitu disebut interaksi dengan lingkungan hidup. Nah, di sini ada contohnya, coba disimak. Itu di mana, ya? Itu di tengah lautan. Itu nelayan sedang bekerja melaut mencari ikan. Nah, masih ingat kan? Sebagian besar masyarakat Indonesia itu bekerja sebagai nelayan. Nah, itu kenapa? Karena negara Indonesia itu pun disebut sebagai negara maritim. Sebagian besar wilayah Indonesia itu berupa perairan, 70%-nya perairan, hanya 30% daratan, ya. Ini hanya mengulang materi yang ini tanya. Nah, interaksinya apa? Berarti kalau nelayan mencari ikan, tentunya karena itu di tengah lautan, berarti nelayan berinteraksi dengan lingkungan saat melaut. Lingkungan apa? Ya, lingkungan laut itu, ya. Kemudian kita lanjut kembali berikutnya, interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitar dan lingkungan sosial. Nah, manusia sebagai makhluk sosial, ini dari kelas 1, ya, diulang-ulang, manusia sebagai makhluk sosial. Artinya manusia itu tidak bisa
berjalan sendiri, pasti memerlukan orang lain. Ya, sehebat apapun tidak bisa hidup sendiri. Hartanya banyak, tapi kalau sendiri tidak ada yang jualan sembako misalnya, coba mau makan apa? Terus hartanya, uangnya buat apa? Bisa nggak bertahan hidup? Tidak bisa kalau hanya sendiri. Jadi manusia itu pastinya memerlukan orang lain. Makanya disebut sebagai makhluk sosial, ya. Itu karena manusia saling membutuhkan satu sama lainnya. Setiap individu atau kelompok yang berinteraksi pastinya memiliki perannya masing-masing. Nah, tadi misalnya kalau nelayan sedang mencari ikan di laut, berarti nelayan perannya sebagai apa? Nah, perannya sebagai pencari ikan, itu ya. Selanjutnya, oleh karena itu, karena kita berinteraksi dengan orang banyak, itu perlu adanya sikap persatuan, ya, melalui kerjasama pihak-pihak yang melakukan interaksi. Interaksinya harus berjalan dengan baik, saling menghargai, saling toleransi satu sama lain. Tidak bisa dipungkirin masing-masing orang memiliki karakter sikap yang berbeda-beda dan tidak bisa dipaksakan untuk sama dengan kita. Jadi dimanapun akan menemukan perbedaan-perbedaan, tapi gimana caranya supaya perbedaan ini menjadi bermanfaat? Ya, itu kita harus saling menghargai satu sama lainnya. Kalau tidak bisa menghargai, nanti yang timbul adalah perpecahan. Ya, berarti interaksinya tidak saling menguntungkan, tidak mempengaruhi. Ya, selanjutnya materi upaya pembangunan sosial dalam masyarakat. Waduh, Ibu berat sekali belajarnya kelas 5 upaya pembangunan. Apa kira-kira yang dibangun ya? Rumah kah? Mungkin kan kalau kalian membangun rumah? Tentunya belum ya, karena usianya masih kecil, fisiknya, tenaganya belum terlalu kuat. Nah, jadi upaya pembangunan sosial dalam masyarakat. Nah, yang dibangun di sini adalah kan masing-masing negara itu tentunya memiliki rancangan pembangunan di bidang sosial, budaya, dan ekonomi sesuai dengan program dan kemampuan masing-masing negara. Tentunya tidak akan disamakan. Misalnya negara Indonesia akan membangun gedung yang canggih seperti apa, negara lain sama, tidak akan bisa sama semuanya karena masing-masing negara akan memperoleh pendapatan berbeda-beda. Kalau negaranya memperoleh pendapatan yang besar setiap tahunnya, tentu dia akan bisa membangun banyak hal. Tapi sebaliknya, kalau pendapatan negaranya yang sedikit, ya tentunya dia akan membangun beberapa bangunan yang tidak sama besarnya. Ya, tergantung pendapatan masing-masing negara, masing-masing daerah, masing-masing wilayah. Ya, itu ya, nggak hanya negara. Di Indonesia terdiri dari 34 provinsi, tentunya pembangunan di setiap provinsinya pun akan berbeda-beda, tidak akan sama dari 34 provinsi tersebut ya. Selanjutnya, yuk kita pahami pembangunan sosial itu apa maknanya. Nah, pembangunan sosial itu adalah semua aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya tentunya untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial ya. Contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial itu apa aja contohnya? Di sini Ibu mengambil ada 3 contoh. Yang satu, penyuluhan kesehatan ya, bisa kalian lihat misalnya di beberapa puskesmas nanti bidannya melakukan penyuluhan di masyarakat sekitar tentang apa misalnya sekarang ini yang lagi banyak itu wabah COVID. Nah, tentunya Dinas Kesehatan akan mengadakan penyuluhan misalnya cara untuk mencegah supaya tidak terkena COVID misalnya ya, itu termasuk upaya pembangunan sosial. Nah, selain penyuluhan sosial
ada juga koperasi. Nah, tujuan koperasi untuk apa? Tentunya mensejahterakan anggota. Udah dijelaskan kemarin ya cara rinci ya koperasi. Lanjut, kegiatan ekonomi pasar. Tentunya kegiatan apa yang ada di pasar? Kegiatan jual beli ya, interaksi antara pedagang dan pembeli. Nah, aktivitas masyarakat adalah upaya pembangunan sosial budaya. Pembangunan, tadi diulang lagi, pembangunan apa? Pembangunan serangkaian proses yang dilakukan masyarakat untuk memperbaiki taraf hidupnya ya. Nah, di sini ada contoh tuh, ada anak-anak sedang bermain pasir di pinggir pantai. Negara Indonesia melakukan pembangunan di segala bidang agar masyarakatnya makmur dan sejahtera. Bisa juga pembangunan jalan. Untuk apa kalau pembangunan jalan? Supaya akses pedagang yang ingin menyalurkan barangnya, mendistribusikan dagangannya itu bisa berjalan dengan cepat. Ya, kalau jalannya bagus kan, misalnya yang jaraknya tidak terlalu jauh, misalnya 1 jam sudah sampai. Tapi kalau jalannya jelek, harusnya 1 jam nyampe, 5 jam baru nyampe. Nah, artinya akan menghambat pekerjaan, ya pastinya akan berpengaruh dengan pendapatannya juga, ya akan berkurang. Kemudian kerjasama yang baik sangat dibutuhkan agar tujuan pembangunan sosial budaya dapat tercapai. Nah, keragaman justru menjadi motivasi atau semangat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sebaliknya, jangan keragaman justru menjadi pemecah, menjadi dari suatu negara atau suatu wilayah, suatu daerah ya. Jadi keberagaman itu kita jadikan sebagai kekayaan Indonesia. Memang Allah menciptakan segala sesuatunya itu berbeda-beda. Nah, itu jadikan untuk sebagai pemerkuat persatuan dan kesatuan bangsa ya. Nah, pembangunan sosial budaya di Indonesia. Pembangunan sosial budaya adalah pembangunan yang mencakup kehidupan sosial dan budaya di masyarakat. Pembangunan sosial budaya dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Ini temanya sama semua ya. Sub 1, 2, 3 hanya diulang-ulang ya. Tujuan dari pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakatnya. Tuh, ya. Nah, pembangunan sosial budaya tadi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya, contohnya dukungan terhadap pembangunan sosial itu dilakukan dengan cara apa? Kalian membeli produk dalam negeri, karena Indonesia itu kaya akan alam, kaya banyak juga manusia-manusia yang berkualitas, yang memiliki kemampuan, hasil produknya juga banyak yang bagus. Nah, itu harus kalian berdayakan, harus kalian beli produk-produk dalam negeri, harus bangga menggunakan produk dalam negeri. Jadi jangan sebaliknya, wah merasa bangga keren bisa membeli produk dari luar negeri, padahal itu sebaliknya, tidak bisa menghargai artinya hasil karya anak bangsa. Padahal sebagai bangsa yang baik itu kita harus menghargai hasil karya anak bangsa ya. Karena kenapa? Kalau itu nanti kan yang akan untung siapa? Kan kita sendiri sebagai bangsa Indonesia kalau negaranya maju itu ya. Nah, itu saja keragaman sosial budaya di Indonesia dan manfaatnya. Kita lanjutkan, ada beberapa, ada 5. Yang pertama, manfaat keragaman sosial. Menumbuhkan rasa nasionalisme. Apa nasionalisme? Nasionalisme itu adalah cinta tanah air. Ya, seperti tadi, membeli produk dalam negeri berarti arti dari mewujudkan, menumbuhkan rasa nasionalisme. Yang keduanya, manfaat keragaman sebagai identitas bangsa di mata dunia.
internasional. Yang ketiganya, memupuk sikap toleransi. Toleransi itu sikap saling menghargai sehingga persatuan Indonesia tetap terjaga. Kemudian yang keempat, sebagai ikon ciri khas pariwisata sehingga menambah pendapatan nasional. Ya, kita memiliki budaya yang banyak. Misalnya di Bali itu terkenal dengan tariknya yang tari kecak atau tari saman dari Aceh. Nah, itu karena kita beraneka ragam, budayanya beda dengan budaya-budaya bangsa lain, sehingga menimbulkan keingintahuan turis-turis mancanegara untuk datang berkunjung ke Indonesia melihat keanekaragaman budaya-budaya yang Masya Allah luar biasa indah, menarik. Nah, dengan banyaknya para turis mancanegara yang datang ke Indonesia akan menambah pendapatan nasional, ya, kekayaan pendapatan negara akan bertambah. Nah, yang terakhir, yang kelima, sebagai sumber pengetahuan dunia. Ya, sama seperti kita belajar kan. Oh, kita ingin mengetahui misalnya yang hobi traveling, jalan-jalan. Oh, mau jalan-jalan misalnya ke mana tuh? Prancis, karena di sana ada apa di sana? Misalnya ada menara apa yang terkenal di sana. Nah, itu kan jadi sebagai sumber pengetahuan dunia masing-masing negara. Kalau Indonesia kan sebagai yang terkenal ada Pulau Komodo. Nanti negara-negara lain, masyarakat daerah-daerah lain akan mencari tahu, mencari informasi-informasi tentang Komodo. Itu kan otomatis pengetahuannya tentang salah satu keajaiban yang ada di Indonesia yang atau kekayaan alam yang ada di Indonesia itu jadi diketahui oleh masyarakat negara-negara lain maupun negara Indonesia itu sendiri. Ya, itu saja penjelasan hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahamin. Kalau masih belum memahami, boleh diulang kembali atau membaca buku penanya, bisa juga dari sumber-sumber yang lain, dari internet dan lain-lainnya, karena slide ini tidak mungkin untuk mencakup semuanya. Sayang, ilmu Allah itu sangat luas, dari mana saja kalian bisa mempelajarinya, ya. Tetap semangat, mudah-mudahan selalu dimudahkan dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.